Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Bullish cryptocurrency, bullish bearish udah biasa cuy. Oke, di sama kali ini teman kita akan coba untuk cek update mengenai seputar news PAW swap atau PAW chain ya. Karena dari beberapa hari yang lalu banyak yang tanya, "Bang, gimana PAW kita, Bang? Bang, gimana PAW?" gitu ya. Oke, sebenarnya untuk PAW itu teman ya, sampai sekarang pun gue melihat masih progres teman, progres untuk memperkenalkan lah ya. Ini loh gue PAW ya yang sudah memiliki blockchain L3 sentris pertama di dunia yang udah di mainnet, intinya seperti itu ya, dengan menerapkan aset multi chain ketika ada suatu project yang berdiri di atas jaringannya. Karena kita tahu ya teman, PAW ini kan dia blockchain yang bener-bener masih baru ya, dimana blockchain yang terlahir dari suatu meme coin yang tadinya meme saat ini menjadi coin ya. Tentunya kan nggak serta merta dia langsung hype langsung gitu, enggak ya teman, nggak pasti dong, ada prosesnya gitu teman ya. Terkadang itu ada juga kok ya, nggak sedikit proyek-proyek bagus tapi nggak begitu diminati, itu ada gitu teman ya. Tapi jujur nih, sampai sekarang gue masih tetap yakin aja sih sama PAW ya, karena gue melihat memang ini masih diremehkan sih, masih diremehkan. Ketika nanti memang banyak orang tahu mengenai teknologinya dan kecepatannya, ya gue rasa mungkin akan dipertimbangkan. Kalau kita lihat all market saat itu, memang marketnya lebih ke meme coin yang saat ini naiknya gila-gilaan teman ya. Dan sebenarnya untuk altcoin juga parah cuy ya, terlebih kayak Cardano, terus Doge, terus masih banyak lagi nih, lu lihat ya, pertumbuhannya tuh crazy banget teman ya. XRP yang naik hingga 66% dalam waktu 7 hari, Cardano 69% ya. Ini kenapa XRP Cardano saat ini naik ya, karena memang spekulasi newsnya itu mengarah ke XRP sama Cardano. Karena apalagi gue yakin nanti ketika detik-detik Trump akan terlantik ya, gue bisa lihat XRP Cardano akan mengalami spekulasi yang cukup besar banget ya, seperti itu ya. Terlebih kalau meme coin ada Shiba Inu, terus ada PP yang ngalamin naiknya gila-gilaan ya temen ya, terus masih banyak lagi temen ya. Nah, kalau untuk PAW swap sendiri bang, kalau untuk PAW swap sekarang masih ya, dia stagnan di level 08 ya, kepala 8 sampai kepala 9. Dan di video live streaming gua kemarin, gue juga udah bilang temennya bahwa untuk PAW ya, untuk PAW itu memang dia lebih cenderung akan terkonsolidasi, naik turunnya tuh masih di kepala 8, kepala 9. Dan saat ini lu lihat, saat ini PAW di kepala 9 lagi kan. Kemarin udah di kepala 8 ya, turun, habis itu kepala 9 lagi. Jadi masih konsolidasi. Jadi gua kemarin belum sempet lihat secara analis teknikal gua mengenai PAW, itu gue belum lihat adanya indikasi bahwa PAW itu akan mengalami suatu kenaikan atau penurunan yang cukup tajam. Jadi lebih stagnan di situ gitu untuk saat ini teman, intinya seperti itu ya. Mungkin menunggu well meliriknya gitu temen ya. Tapi yang gue heran dari tim PAW ini, kok nggak ada kayak apa namanya promosi yang gencar gitu ya terhadap PAW swap atau PAW chain ini gitu. Gimana caranya dia itu bisa dikenal banyak orang dan di apa namanya, di listing di berbagai sentralisasi, yang mungkin itu masih menjadi PR ya terhadap tim PAW yang gue lihat sekarang. Ya karena secara project bagus, dan memang baru-baru ini juga mereka juga apa ini namanya ngumumin ya teman, ngumumin bahwa mereka udah ngedaftarin PAW Wallet di browser extension dari Google Chrome. Artinya orang-orang yang memakai Google Chrome ini nantinya bisa memakai extension wallet PAW Wallet. Nah ini salah satu langkah ya menurut gue pribadi, salah satu langkah yang cukup cerdas gimana caranya wallet PAW bisa diadopsi banyak orang ya, karena kan ini kan wallet multi chain teman. Entah lu nanti main di jaringan Avalanche, entah lu main di jaringan Base, entah lu main di jaringan Optimism dan lain-lain, itu bisa pakai wallet PAW karena ini adalah wallet multi chain teman.
Dan itu juga memicu nanti ada demand pokok bisa bang ya, karena kan semenjak Po itu mengalami mainnet ya, mainnet blockchainnya, dia menyediakan likuiditas di berbagai chain ya, dan itu disebut mereka sistem burn ya dari POW itu sendiri dengan menyediakan likuiditas berbagai chain. Artinya dengan adanya POW Wallet ini, ketika memang nanti sudah berhasil ya, bisa diterapkan menjadi suatu extension di Google Chrome dan banyak orang make ya, tentunya ketika orang tertarik dengan wallet POW, otomatis pasti dia kepo dong mengenai token utility-nya, yaitu POW coin ini atau POW chain ini ya, secara teknologi blockchain-nya. Ya, tentunya dia kepo, wah ini walletnya enak dipakai nih ya, banyak kita bisa transaksi di berbagai chain di walletnya POW ini. Otomatis dia kepo kalau misalkan terjadi pembelian misalkan di jaringan BES ya, melalui wallet POW ya, terjadi pembelian, otomatis kan dia beli POW ya, atau POW yang dibungkus atau wrapped POW ya biasanya. Nah itu, nah ketika banyak transaksi di satu chain aja, misalkan di BES ya, atau banyak transaksi, maka LP dari POW itu akan semakin banyak. Jadi semakin banyak transaksi di jaringan BES, likuiditas dari POW itu akan banyak juga tuh di jaringan tersebut ya, maka dan itu nggak bisa diambil udah ya teman. Jadi makanya si POW itu nerapin sistem burn-nya itu seperti itu ya. Jadi ada dua fungsi sistem burn. Yang pertama memang dijadikan likuiditas atau liquid di suatu chain, yang chainnya dimana harus banyak transaksi ya teman ya. Semakin banyak transaksi, banyak LP yang digelontorkan ke chain tersebut, dan itu nggak bisa diambil ya untuk likuiditasnya. Makanya tim POW menyebutnya sistem burn gitu. Jadi sistem burn-nya itu seperti itu, nggak sama kayak sistem burn yang ditransfer di dompet mati dan kuncinya dibuang, nggak seperti itu ya, intinya seperti itu. Dan ini adalah salah satu cara tim POW untuk menyukseskan strateginya mereka ya, atau ngebuka pintu demand lah bisa dibilang seperti itu. Nah terus ada lagi apa aja bang ya, belum ada lagi updateannya ya, belum ada lagi ya untuk updateannya. Ini baru kayak ini dengan siapa nih ya, dengan Mega Space ya temen, dia hangout ya, banyak masih hangout ya. Jadi ini transparansinya cukup keren sih ya untuk PowSwap atau PowChain ini gitu teman. Kalau kita lihat di websitenya teman ya, lu lihat PowChain is layer 3 where is begin teman ya, dimana ini adalah masa depan blockchain multi chain ya. Dimana kan POW memang dikenal sebagai salah satu blockchain L3 sentris pertama di dunia yang udah mainnet ya teman. Dan masa depan dari blockchain yaitu multi-chain atau teknologi multi-chain, dan itu JC Bannon juga pernah menyebutkan hal tersebut ya, masa depan blockchain adalah multi-chain. Artinya blockchain, karena saat ini kan banyak sekali blockchain bermunculan ya, blockchain A, blockchain B, blockchain C, dan itu memang problemnya itu nggak bisa komunikasi antar blockchain ya. Maksudnya itu kalau misalkan komunikasi harus dengan jaringan yang sama. Makanya banyak orang bilang masa depan blockchain itu adalah multi-chain ya. Jadi lebih fokus ke interoperabilitas ya, interoperabilitas teman ya, agar semua blockchain yang sudah ada saat ini atau yang tercipta saat ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertransaksi satu sama lain tanpa ada kendala. Dan POW di blockchain L3 sentrisnya ini sudah nerapin hal tersebut. Makanya gue tetap yakin aja sih untuk POW ini ya kawan. Kita lihat aja nanti di tahun 2005 POW jadi apa ya. Ibarat kata kita bisa opit, bisa cuan ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah ya berarti belum rezeki. Tapi gue jujur, gue pribadi masih tetap yakin sama POW ini sih teman ya, intinya seperti itu. Dan tetap kalian juga harus dior ya, karena gue yakinnya melihat dari dia sudah menjadi koin, projectnya udah jelas. Mungkin memang belum banyak orang yang tertarik di dalam project POW ini ya, mungkin karena belum tahu atau gimana. Karena kan dia berangkat dari meme ya, dari meme hype habis itu terjun ya, mungkin banyak orang yang kecewa dari situ juga. Dengan mereka nggak ngecek ulang bahwa POW sudah berevolusi menjadi koin dan menjadi blockchain L3 sentris pertama di dunia yang udah di mainnet. Itu seperti itu ya, dan tetap lakukan dior teman. Nah mungkin itu aja untuk updatean si POW teman ya. Selebihnya kita akan coba cek ya mengenai apa namanya price actionnya nih teman. Kita akan coba cek. Kalau kemarin kita kan melihat market POW itu lebih apa namanya konsolidasi ya.
Nah, kita akan coba cek. Kemarin gua kasih teman-teman untuk area entry itu di kepala 84 ya, di kepala 84. Nah, ini ya. Jadi kemarin itu dia sudah nyentuh di 86, teman. Jadi artinya target-target penurunan ini masih belum tercapai ya. Mungkin kalau di kepala 8 kemarin ya, di tanggal 14 November atau tepatnya minggu kemarin itu udah tercapai target 008 pas ini ya, di kepala 8 pas. Tapi kemarin gue targetin juga tetap sama ya, targetnya di 8 pas ya, karena kita nggak mau ambil resiko. Dan gue rasa ini masih konsolidasi untuk marketnya sesuai alur yang udah gue buat. Dan kalaupun memang dia naik, mungkin dia akan nyentuh di kepala ini ya, akan menuju di kepala 11 mungkin ya, di kepala 11 atau enggak di kepala 95. Artinya dia masih naik turunnya tuh masih terkonsolidasi saat ini. Dan gue belum lihat sama sekali akan adanya lonjakan yang cukup tajam untuk POW ya, teman. Nah, di sini kalau gue cek juga nih dari dari KDJ atau siklus perubahan harga, ini memang sangat memungkinkan ya, ketika memang demandnya ini bagus untuk POW, ini bisa aja POW mengalami suatu kenaikan, teman. Bisa aja POW mengalami suatu kenaikan dengan syarat demandnya bagus ya. Nah, sekarang kalau gue cek dari demand, POW masih tipis banget demandnya, teman. Jadi ini dengan demand segini, kita nggak bisa berharap lebih bahwa POW itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dia mentok-mentok di kepala 9 kalau demandnya seperti ini. Jadi masih konsolidasi aja di area situ. Ya, kepala 9, kepala 8 gitu. Itu yang gue lihat. Dan kalau gue cek juga dari segi RSI, ini RSI-nya ada mulai kenaikan di level 41, tapi nyatanya memang untuk RSI-nya masih di bawah level 50. Artinya tekanan turunnya tuh masih cukup tinggi, teman ya. Jadi harap hati-hati juga buat teman-teman semua. Dan kalau gue cek juga nih dari segi MACD, temen ya, memang ini kemarin juga gue bilang ini akan ada koreksi tipis ya, temen ya. Makanya gue bilang kemarin akan adanya konsolidasi di market POW. Tapi selebihnya ketika nanti memang udah terkoreksi, mungkin di kepala 8 dia memicu kenaikan yang cukup lumayan ya. Karena ketika dia udah menyentuh kepala 8 lagi, otomatis secara histori ini MACD-nya ngebuat suatu double support ya kalau di candle itu ya, teman ya. Itu bisa memicu kenaikan juga sebenarnya. Ya semuanya itu tergantung demand ya. Kalau demandnya POW seperti ini, kita nggak bisa berharap lebih dia akan naik parah ya. Tapi tetap yakin ya melihat mengenai project POW yang saat ini, yang ibarat kata masih proses perkembangan ya. Masih proses perkembangan, gue tetap yakin bahwa POW ini nanti suatu saat akan bangkit ya. Gue nggak tahu bangkitnya kapan, tapi yang pasti saat ini gue lihat dan gue udah melihat dari beberapa atau dari tahunnya lalu mengenai perkembangan POW, dari dia masih menjadi meme ya menuju menjadi koin. Gue udah lewatin semua prosesnya, dan saat ini dia udah menjadi suatu koin yang mungkin masih sangat diremehkan. Itu seperti itu ya. Dan untuk kenaikan POW atau target POW ya itu masih di kepala 9 atau mentok di kepala 10-11 lah ya, di kepala 9 kepala 11 lah ya. Itu targetnya, teman, karena belum ada demand yang memicu untuk dia tuh naik lebih di atas kepala 11. Ya, belum ada demand yang memicu hal tersebut ya. Kecuali tiba-tiba ada demand yang cukup besar, bisa aja dia nge-break kepala 11 ya. Untuk saat ini dia masih konsolidasi yang gue lihat. Ya seperti udah, tetap lakukan dior kalian masing-masing. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya, updatean seputar POW dan price action-nya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan seperti biasa teman, sebelum gua akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman ya. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang ditahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.